Yo guys, balik lagi sama gua Friendly dan Gua Bert. ya welcome back to our podcast YouTube channel ya. Hari ini kita lagi bahas sesuatu yang lagi hangat di media sosial dan Betul. ini dari kampung gua, Betul, lagi-lagi dari dari kampung gua dari yaitu kampungnya Bertin, dari Medan. ya, Banyak masalah ya Medan ya. dari ada satu wanita ya yang jatuh di Lift Bandara Internasional Kuala Namu. internasional. Jadi kita Internasional. kita harus tahu itu adalah internasional ya. Buat Jadi kalian yang nggak pernah ke Medan, itu Bandara Kuala Namu itu buat gue pribadi itu bandaranya bagus. keren. Keren, itu hampir buat gue itu bisa disetarakan dengan Terminal 3-nya Soekarno-Hatta. Ya, Terminal 3 lebih oke lah menurut gua, hanya saja Ya, eh, Kuala Namu tuh nggak beti lah istilahnya ya, gitu ya. nggak jelek gitu Ya. ya. Dan Oke. ada satu perempuan yang bernama Aisyah yang ternyata nasibnya kurang beruntung ya Bert ya. Nasibnya kurang beruntung karena kita itu harus tegas, kita itu harus cari siapa yang salah nih, gitu loh. Ada yang pasti harus ada yang salah gitu. Betul. Dan sebenarnya banyak juga ya Bert ya yang gue lihat di mana di sosial media gitu. Memang benar seperti lu bilang memang ada pro kontranya, ada yang menyalahkan si Eh, Aisyahnya ya, gitu. gua enggak. Ada juga yang kayak Ya, ini adalah kelalaian dari pihak si iya. bandaranya gitu. Dan menurut gua di sini adalah kalau lu tanya gua pribadi adalah manusia itu punya kecenderungan untuk berbuat salah, ya. Tapi jelas dalam keadaan di sini bandara ini harus diperiksa dan orang-orang di dalamnya yang super malas itu harus kena ganjaran menurut Ya, gua gitu loh. jadi gimana ya? Gue juga kalau gue pribadi juga sama kayak lu. Maksudnya menurut gue ini benar-benar adalah kelalaian dari pihak si bandara dan petugasnya. Petugasnya harus ada. Oke, kita ceritakan orang-orang mungkin biar Jadi tahu sebelum gimana. sebelum kita bahas lebih dalam lagi, Mhm. kita jelasin dulu ke kalian gimana kronologinya gitu dari awal. Ya, Coba, Bang. jadi kan itu beberapa hari yang lalu itu ada seseorang yang Tanggal 27, ya 27 tanggal April. 27 ya, ada seseorang mengantarkan saudaranya yang pergi ke luar negeri gitu, lalu dia naik ke lift bandara tersebut dan dia itu tidak Dia ini sadar. sorry, kalau gua revisi dia mengantar Dia mengantar mengantar. keluarganya Mhm. yang mau ke Malaysia kalau nggak Ya, salah. ke Malaysia. Tetapi ketika dia di bandara, dia masih bisa menelpon nah. Ya, di CCTV itu sih kelihatan. Nah, ketika dia telepon di situ dia katakan bahwa dia terjebak di lift. Betul. Tapi setelah itu dia nggak bisa dikontak lagi, Ah, begitu ya. Jadi kunci utama di situ kan dia itu masih bisa dihubungi terakhir tuh di lift, begitu. betul. Lalu setelah itu ketika dia buka, gue nggak tahu ya, gue pernah naik lift tersebut. Jadi gue pribadi pernah naik lift tersebut ya, dan lift tersebut dibilang tinggi sekali juga tidak ya. Itu Tinggi berapa ya tingginya ya? ada beberapa meter lah. 4 Tetapi meter ada nggak? Hah? 4 meter ada nggak sih itu? Harusnya ada, harusnya Oke. ada. Tetapi sekarang ini yang jadi gua itu emosi itu adalah bisa saja beliau ya, kita ngomong beliau lah Iya, ya. Bisa saja perempuan tersebut atau almarhum. kakak tersebut, kakak, kita orang Oh, Medan kita kakak. Oke, ngomongnya. oke, oke. Bisa aja kakak tersebut masih hidup. Kita kan masih menunggu visumnya nih ya. Ya, Kita masih menunggu hasil visum. otopsinya. Kalau dari ceritanya dia, mungkin saja kakak itu masih hidup, tetapi karena kesombongan, Dan kelalaian dari si pihak pihak bandaranya ya. bandara, nggak mau tahu gitu ya, nggak mau tahu. Jadi gue ceritakan juga kenapa gue tuh sebenarnya ada sakit hatinya dengan bandara Kuala Namu. Kuala Namu Medan, Oke. gitu. Gitu. Nah, Jadi jadi ya jadi kronologinya itu ketika dia jatuh udah lost contact, lalu ketika lost contact itu keluarganya itu langsung ke bandara buat ngecekin kan. ya ada ya, memang ada kan dicarinya begitu kan. Dicari akhirnya dia datang, dia nanya petugas, petugas ngeliat kayaknya dicek lift satu-satu ya. Ya, Tapi tapi ternyata petugasnya itu hanya ngecek kayak ngelihat doang. ya.
Kayak lihat tit kosong, oh Gini, nggak ada nih gitu. gini. Untuk bandara internasional, Sekelas internasional. masa nggak ada sih yang liatin lift? CCTV lift nggak ada yang liatin. Betul. Ya, uang itu kemana semua? Mm-mm. Ya, masa nggak ada yang lu Dan liatin? ini kondisinya adalah si pihak keluarga kakak ini sudah meminta Ayo untuk lihat, dicek CCTV-nya. sampai malam mereka minta tolong loh begitu loh. Betul, Jadi, kakaknya itu udah minta untuk dicek CCTV tapi mhm, tidak diabaikan. diabaikan begitu. Ada sih Sorry katanya, ya, tapi diabaikan. katanya kata dari abangnya dia, Abangnya. abangnya itu katanya memang ada lihat tapi kasat mata begitu aja. Tapi apa susahnya ya kalau keluarga itu udah minta, ayo dong tunjukkan CCTV-nya. Kalau pada saat itu dia Langsung dicek. dicek pada saat Ah. itu, ya kemungkinan ya apapun ceritanya, kemungkinan itu kan hati orang itu apa ya? Mungkin sejam 2 jam ya, mungkin aja dia masih bernapas. Bener Betul. ya? Kita nggak tahu sih Ya, sebenarnya. kita nggak tahu Itu makanya kita nunggu banget hasil Iya. otopsinya. ya. Nah, kalau menurut gua gini nih. Kalau taruhlah dirimu jadi keluarga korban, Hmm. apa yang akan kamu lakukan? Ini sebelum sesudah kejadian. Kejadian ini. Setelah Kejadian ini kan, kejadian ini. setelah kejadian Iya, kan. setelah kejadian. Kalau- Taruhlah kamu di dalam keluarga si korban, ya. Kamu, adik kamu seperti itu. Taruh ya. Ya, Lalu kamu minta tolong, tidak terlalu diabaikan, ya, tidak terlalu anggap enteng, gitu. Internasional berarti lift-nya itu tidak diawasi berarti dong. betul. Ya, tidak diawasi. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Kalau gue pribadi Ya. gue apalagi ngomongin keluarga dekat ya. Ini Ya. bukan ngomongin sepupu, bukan Ya. ngomongin saudara jauh gitu, benar-benar saudara sedara gitu sih. Gue pasti akan fight habis-habisan, Bert. Yes. Gue akan fight habis-habisan di pengadilan. Ya, itu yang harus kalian lakukan. Dan itu juga yang dilakukan sama si keluarga Aisyah dengan meminta tolong Kepada kepada Pak Hotman. Pak Hotman. Ya, nah, dengar ya, ada berita yang menyatakan Pak Hotman itu dia bilang bahwa ada beberapa pejabat itu yang menyatakan jangan, nggak usah dibantu gitu. Oh iya, Ya, ada. Tadi pagi gue lihat. Nanti gue akan kasih tahu apanya. Jangan dibantu. Karena kenapa nih? Ini ngomongin pejabat yang di orang-orang, Medan. ya ada orang-orang yang menghubungi Pak Hotman menyatakan itu jangan dibantu Oh, karena itu akan menjelekkan namanya si Bandara Kuala Namu. Bandara Kuala Namu atau orang-orang yang berkepentingan di sana. Iya. Gitu. Oh, seperti itu. Iya, ada nanti kita Terus responnya gimana nih si Pak Hotman Pak katanya ya gua harus bantu ya, gua harus bantu di situ gitu loh. Jadi tapi begini, gua tanya. Ini viral barulah dipedulikan oleh orang-orang yang di Kuala Namu sana kan. Iya, betul. Nah, pertanyaannya gini. Itu adalah bandara internasional. Udah kebuka boroknya kan, everybody kan kebuka boroknya berarti lift nggak ada yang perhatikan. Betul, tidak ada yang menjaga. Pasti kan ada biaya untuk jaga itu kan. Ya, harusnya ada. Kemana? Terus begini, bandara di Medan itu, kalau kalian bisa lihat lantainya ya, sekarang gua ada ke sana ya, itu udah jelek banget. Oh iya. Udah jelek. Terakhir sih gue ke sana sekitar berapa tahun yang lalu sih. Ya, masih ada. Oke, masih oke. Tapi ada beberapa ada lokasi yang lantainya beberapa bagian yang menurut gua itu udah ada retakan gitu ya, udah ada retakan yang menurut gua kalau lu bandingkan jangan jauh-jauh deh gitu ya. Tetangga kita yang jauh lebih baik daripada itu gitu. Tetapi yang gua sesalkan itu di sini adalah kenapa keluarga minta mereka itu tidak ada tanggapan. Harusnya pada saat itu kan dipaksa tuh. Nah, dipaksa. Dia kan ada paksa buka ya. betul dipaksa buka sama dia. Paksa buka. Pertanyaannya nih gini. Seorang wanita pegang HP nih ceritanya. Ah, Dia paksa buka. Ya, dengan gampang ya. ya di situ. Betul. Pertanyaannya, internasional bisa dibuka semudah itu. Oleh perempuan yang bahkan
kita Handphonenya bisa dia gimana? pegang. Iya, dia masih bisa buka itu. Nah, di situ gua tahu bahwa keamanan dari lift tersebut Jauh, jauh di nggak bawah. nggak bisa nggak, itu tidak ada standar internasional gitu Betul. loh. Walaupun namanya internasional. Oke, ada salah dari perempuan itu, kakak itu tersebut, iya ada salahnya. Tetapi gua sendiri, lu pernah nggak masuk lift yang dua sisi? Oh, pernah. Pernah. Bingung Pernah. juga kan awal-awal kan? Untuk awal ya, kalau gue pribadi kalau untuk pertama kali pas sudah mencet lantainya, loh kok nggak kebuka. Tapi kalau gue biasa gue ngecek belakang. Iya. Biasa gue jadi kayak ada refleks begitu kok. Iya. Tetapi kalau di sini tadi kan dia juga lagi buru-buru kan. Heeh. Biasanya kalau orang buru-buru Nah, kan. tapi gini Bart, sorry kalau gue potong. Gue sebenarnya rada heran ya. Gue tetap statement gue tetap sama. Gue lebih ke pro sama Kaisa dan keluarganya. Ya dong. Tapi yang gua ini dia adalah warga Medan. Ya, Medan. Itu tidak mungkin menjadi trip pertama dia ke Kuala Namu. Oke. Dan itu tidak mungkin menjadi pertama kalinya dia naik lift harusnya. Ya. Kenapa? Menurut lo kenapa, Bert? Ketika pintu depannya dia nggak expect di belakang dia ada, atau bahkan ya, menurut gua mungkin bisa aja dia kayak gue tungguin deh, gue nggak ada kepikiran buat harusnya nggak ada kepikiran buat ngebuka paksa itu lift gitu. Iya. Menurut lu kenapa tuh? Karena begini. Kan ketika dia naik, kan harusnya ada bunyi udah terbuka. Betul. Begitu ya. Di situ ketemu kok nggak terbuka? Ya. Gitu ya. Yang pertama. Yang kedua, karena mungkin kan dia cuma sendiri di situ. Ya. Memang sudah itu adalah panggilan Tuhan sama dia, cara Tuhan memanggil dia pada saat itu. Kalau ada dua orang, kalau udah lebih dari satu mah udah pasti nggak mungkin nggak kejadian. Tetapi kedepannya tinggal tunggu waktu akan ada kejadian seperti ini karena memang bisa dibuka begitu aja, ya kan? Tapi di sisi lain gua bilang memang dia adalah orang Medan, mungkin datang ke sana. Kalau gua pribadi kan ngapain gua ingat-ingat semua terbuka atau tidak. Mungkin pertama kali dia di lift tersebut, bukan pertama kali dia naik lift. Gua yakin Tapi pertama kali dia berada di lift yang di dua sisi. ya di dua sisi mungkin, ataupun mungkin dia pernah di lift dua sisi, hanya saja mungkin waktu itu lebih dari satu. ya di situ kan dia nggak pernah menghafal itu gitu loh. Jadi gua sendiri aja di salah satu mall di Medan, gua naik di mall Sun Plaza. bukan di apa namanya, Daily Park gitu. Di bagian bawah itu gue tungguin, ternyata di belakang udah buka gitu loh. Jadi bukan berarti gue nggak tahu kan. Jadi gue nggak bisa salahkan di situ. Yang gue salahkan itu adalah mungkin kenapa dia tidak terlalu perhatikan jalannya gitu loh. Bisa jadi karena ini gak ya? Salah satunya bisa jadi karena panic attack gak sih? Maybe. Jadi ketika orang mengalami panic attack, dia itu akan berpikirnya mereka itu biasanya tuh nggak panjang, Bert. Nggak panjang. Mereka akan melakukan apa yang terpikirkan terlintas begitu aja dan itu langsung. Biasanya seperti itu. Tapi tetap disitulah salahnya keamanan dari lift tersebut. Ya, kenapa gua bilang keamanan lift tersebut itu apa? Kenapa bisa dibuka? Betul. Ini gue setuju nih. Ya. Untuk para apa ya, gimana ngomongnya ya, kayak yang kayak itu sih yang menyediakan lift gitu. Ya, vendor-vendornya. Ya, vendor-vendornya. Kalau misalkan memang kalian membuat lift dua sisi, please buatlah satu tidak bisa dibuka paksa sama sekali ketika memang bukan itu jalan keluarnya. Iya. Terus anehnya lagi kan memang ada satu sekitar katanya 60 cm, ya. 40 sampai 60 cm begitu ya. Tuh bayangkanlah pada saat itu dia jalan. Kalau kita sih kayak nggak muat sih itu. Ya. Kalau kita sih itu kayaknya stuck itu, stuck aja kayak gini. Karena gede. Tapi di satu sisi ketika kita dia buka gitu, dia jatuh ke bawah dengan gampangnya loh. Gampang. Terus dia nutupnya pelan-pelan. Nah, kalau di situ nih kan harusnya di lift tersebut ada sensor yang menyatakan kalau memang ada yang jaga ya. Ada yang jaga menyatakan bahwa ada lift yang dibuka paksa. Betul, ya, betul. Harusnya ada, harusnya itu gitu. Kalau misalkan memang nggak ada, ini para vendor juga pasang gitu loh. Harus pasang itu. Pasti ada lah, nggak mungkin nggak ada sih. Itu kan internasional gitu loh. Internasional berarti keamanannya internasional. Kalau begitu ada orang yang punya niat jelek. Ya, dia tahu
berarti udah ketahuan boroknya itu. Berarti ada dia masuk ke lift bandara, dia bawa barang yang tidak harusnya dibawa, pun bisa orang nggak diperhatikan kan? Betul. Dan Ya, juga kasihan banget ya berarti ya. Maksudnya ketika itu terjadi dia masih harus menunggu 3 hari sampai ditemukan. iya. Maksudnya jiwanya itu ya. Betul. 3 hari loh. 3 hari 3 hari. perlu Betapa ditemukan. sedih. Bayangin deh kalau misalkan sorry, kalau misalkan bau manusia, bau mayat, kalau misalkan nggak 3 hari deh, anggap seminggu. Hmm. Ya berarti seminggu di situ terus dia. Iya. Nunggu. Gila. Ya. Kita tahu terus yang gini. Itu kalau dia gini loh. Itu kalau si Aisyahnya langsung meninggal saat itu. Lu bayangkan kalau Kalau dia dia masih hidup, bernapas, masih bernafas. itu yang gua tuh. Kalau dia nanti masih bernapas, kan kalau Iya, dari masih ada. otopsi itu kan ada tahu berapa Betul. jam dia meninggal gitu kan. Dan kita juga berharap semoga hasil otopsinya itu tidak Di semoga tidak di apalah diubah-ubah sama ya orang-orang yang dibuat-buat. tidak apa. Kita berharap Masih, otopsinya ini benar-benar masih ingat pure. lu cerita si Sambo Ya, di otopsinya ya dimainin. Kita berharap banget semoga kalau gua nih ya, kalau keluarga gua begitu nggak terima gua gitu, itu gua akan fight sehabis-habisnya, gua akan tuntut sehabisnya, biarkan mereka itu apa namanya hancurlah mereka itu, karena menurut aku begini, gua muak dengan lu bayangkan gitu, waktu kejadian itu, wah hatiku gini, sorry aku emosi, jadi kebayang dia jatuh. Waktu pertama kali jatuh kok, ini perempuan kok bodoh banget dalam hatiku kan. Hatiku gitu. Tapi aku berpikir, but lu pernah kan waktu di Daily Park, lu kebingungan sampai naik turun, sampai naik lift yang belakang itu, gua liatin, kenapa nggak terbuka-buka? Nah, setelah kebuka, gua merasa bahwa gua juga bego. Berarti ada lift yang seperti itu. ya, dan seperti yang tadi lu bilang sih benar sih. Maksudnya walaupun kita tahu ada 2 sisi lift, tapi kan nggak setiap gimana ya, 2 sisi lift itu tuh jarang banget ditemukan. Itu maksudnya nggak semua, kayak di mall-mall aja jarang kayaknya Jarang, ada 2 mall. tapi Jadi ada ya. ya cuman ya gitulah, maksudnya kayak nasibnya Kak Aisyah itu juga sebagai pembelajaran ya buat kita ya. Maksudnya Kak Aisyah dengan sudah meninggal Semoga. bisa menjadi pembelajaran buat kita. Janganlah paksakan itu buka lift itu. Seandainya memang dia nggak buka pun dan belakang pun nggak ada yang namanya tombol emergency lift. Iya. Jangan dipaksa buka. Jangan dipaksa buka. Kalian itu jangan paksa buka. Terus gini, ada satu ya, kita lihat bareng-bareng ya. Kita lihat bareng-bareng ya, kita tunjukkan ya. 1, 2, 3. Bagi kalian yang mau tahu seberapa dalam itu lift, coba lihat ini. Oke, coba lihat ini ya. Dalam sekali. Serem. Nah, gimana kalian lihat videonya itu tadi? Menurut kalian deh, jujur kalau gue sih sendiri aja Merinding gua gitu loh. ngilu banget gitu loh. Bayangkan. Ketika dia tadi, ya ini muncul dari sini ya, kalian lihat. Dia buka, dia turun ke bawah. Nah, kalau dia nggak ada pegangan, jatuh, itu kita nggak tahu berapa tinggi. Dan kebetulan kita nggak tahu sebenarnya itu gimana nasibnya tuh. Iya. Karena kan dia potongnya Kena pas di potong. di Nah, situ. Bayangkan ketika dia jalan begitu tadi, tiba-tiba liftnya dia jalan,
kegesek, ketarik ke atas gimana? Betul. Dan itu ini ya, apa sih namanya? Semen ya? Ya, semen. Semen itu. Lu bayangkan lu kena gencet semen gitu. Aku lihat itu ngilu banget. Tapi kayaknya yang itu bukan di Indonesia ya? Nggak tahu itu gua nggak tahu. Tapi apapun ceritanya, Ya, apapun ceritanya. apa yang kita bisa pelajari dari situ? Ya tadi seperti kalau gue sih seperti yang gue bilang tadi sih, jangan dipaksakan deh, jangan. Aduh, pokoknya ada emergency lift, walaupun emergency liftnya nggak nyala ya, maksudnya jangan senekat itu atau ya, mungkin karena gue kebanyakan lihat TV kali ya. Setahu gue tuh yang ceiling atas itu bisa dibuka kayaknya. Iya, itu macam film-film horor gitu. Iya. Tetapi begini, yang sepertinya dia bilang tadi adalah jangan dipaksakan. Yang kedua, kalau ada saudara kita yang belum pernah naik lift, yang mungkin tidak seberuntung kita bisa tiap hari naik lift, bawalah, jangan biarkan dia ke sana sendirian. Apalagi kalau jatuhnya orang tua ya, Orang yang tua sudah tua gitu gitu. loh. Jadi itu tugas kalian atau tugas kita bawa orang-orang kita itu, orang-orang keluarga kita itu dikasih tahu, Ma, Pa, Dek, Pak, oh ini lift loh caranya, ya jangan dipaksa gitu ya, jangan dipaksa buka, Atau kalau nggak berani masuk ya jangan masuk, jangan masuk ditemani gitu, aja gitu. Jadi kita nggak ngejudge orang, tetapi Betul. kan ada dari 200 berapa juta orang ini pasti ada banyak jutaan orang yang belum pernah naik lift. Jangan dibiarkan sendiri gitu loh, ya kan? Kasihan loh itu ibu tadi. Lu bayangkan. Dan perlu nggak sih kita tunjukkan yang orang. Oke, gue tunjukin salah satu kejadian lift ya, yang kakinya itu Seret. terseret. Nih, ini dia. Nah, gimana? Wah itu dia yang itu begitu gue yang tremor. Ngeri kali ya, ngeri banget ya gitu loh. Jadi, tapi kalau di situ menurut gue bukan salahnya dia. Itu adalah errornya dari sistem tersebut. Karena langsung turun aja kan begitu. Kan harus ada waktu timernya begitu. Ada beberapa lift yang kalau misalkan ada sensor ada orang dia lewat itu dia tetap kayak kebuka lagi gitu. Ya gitu, ada kebuka lagi. Dan yang kebetulan di video ini tuh tidak. Ya tidak. Terus yang satu lagi ada satu perempuan anak kecilnya. Ya, itu dia naik ke atas, kepalanya terbelah gitu. Ih, gitu. Aduh, itu gue gimana ini? Gue mau cakar-cakar nih. Aduh, itu memang kejadian itu tetap akan ada, tapi janganlah sampai kita kejadian Iya. sama keluarga kita lah gitu lah. Ya. Jangan sampai kejadian sama keluarga kalian juga gitu. Maksudnya ya mungkin ini bisa dibilang hal yang ini ya berarti ya. Bisa dibilang ini mungkin kalau dilihat sebagian banyak orang yang bakal lihat channel kita itu seperti hal yang sepele lah gitu. Sepele. Tapi itu tidak akan sepele sampai itu amit-amit terjadi sama kalian. Jadi balik lagi, edukasilah. Edukasi lah gitu tadi. Oke, terbalik. Gue tanya lu di pribadi. Tadi lu bilang lu akan fight habis-habisan. Habis-habisan. Lu fight habis-habisan. Kamu mau yang kamu fight itu dia dapat apa? Dapat ganjaran apa? Sebenarnya gue nggak begitu tahu tentang undang-undang di Indonesia ya. Jadi gue nggak tahu maksudnya kalau misalkan kalau berdasarkan dari Pak Hotman sih dia bilang kan itu kan bisa dijadikan perdata dan pidana kan. Dan loh ya bukan atau dan tapi jadi mereka bisa kena pidata dan sama perdana. Tapi kalau gue pribadi gue nggak paham sama undang-undang KUHP. Tapi yang gue harapin bingung juga sih berarti ya. Soalnya jatuhnya ini nyawa keluarga kita. Jadi Iya, gue nggak. Jadi gue bingung gitu loh. Lu mau bayar berapapun nyawanya nggak Iya, bisa kembali. Ya kan? betul. Kalau lu emang lu gimana? Kalau gue sih jujur gue nggak tahu. Gue ada dengar itu salah satunya. Gue nggak ingat. Katanya begini. Karena kita kurang maksimal. Dia ngomongnya begitu. Dia bilang Maksudnya kitanya kurang maksimal? dia kurang maksimal. Kita kurang memaksimalkan mencari korban. Katanya gitu. Berarti dengan kata lain dia nggak mau lihatkan CCTV. Bacot lu gitu loh. Benci banget gue. Nih, kalau misalkan dia ngomong gitu ya berarti ya. Kalau misalkan dia karena dia ngomong seperti itu ya.
Anggaplah kayak tadi si abangnya si Kaisa udah mencoba suruh ngecek CCTV dan diignore kan. Seandainya si abangnya ini memaksa pun, contoh, udahlah Pak, buruan Pak, ceklah Pak, ini gini. Emang lo pikir si petugasnya ini bakal, ya udahlah gue cek aja. Ya, Pasti dia bakal jangan. kemungkinan ya. Nah, mau. Betul. Nah, gini, gua langsung mau kasih tahu ini adalah kisah nyata dan ini adalah kisah gua sendiri. Ini lo mau ceritain kenapa alasan tadi lo punya Iya, dendam iya. pribadi sama Kuala Namu? Gua nggak dendam sih, cuma gua sakit hati. Sakit hati sama, iya. Gini, beberapa tahun yang lewat itu, gua kan memang kalau keluar negeri itu bolak-balik itu bukan hal yang luar biasa gitu. Maksudnya lu udah biasa lah gitu. Banget malah begitu. Jadi, nah, gua kan pengen bawa mama gua ke Singapura gitu. Itu waktu itu apa? Mau jalan-jalan? Iya, gua mau bawa mama gua Oke. jalan-jalan ke Singapura. Tunggu dulu, ini ceritanya kita berapa lama yang lalu? Beberapa tahun yang lalu lah, tetapi oke. gua lupa, tetapi ada lah. Oke, gitu. terus? Jadi, nah, mama gua kan dia itu pertama kali dia ke Singapura. Ya, jadi kan pertama kali ke Singapura. Jadi pada saat Ini ngomongin pertama kali ke Singapura atau pertama kali ke luar negeri? pertama kali ke Singapura. Ya, Oh, jadi, oke. Jadi Paspor. gua duluan nih ya, Hmm. everybody. Jadi gua duluan, mama gua dan adik Oh. gua. Jadi lu terbang duluan? Enggak. Jadi kita kan antri nih. Oh, maksudnya masuk duluan. Ya. Jadi gua duluan, baru mama gua, jadi gua kan kelihatan Cina banget ya. Sedangkan mama gua kan kelihatan kelihatan Batak gitu. Oh. Jadi di situ mama gua itu diliatin kok paspornya nggak banyak yang distempel. Dia bilang, nggak bisa pergi bu. Hah? Gitu loh, dia bilang. Dia bilang nggak bisa Ya nggak pergi? bisa pergi, gitu kan. Kenapa nggak bisa pergi, gitu loh. Jadi karena dia mungkin nggak merasa bahwa gua itu anaknya, gua itu bukan anaknya mamaku. Ya. Gitu. Jadi tinggallah adik gua dengan mama gua pada saat itu kan kebingungan kan, mama gua kan bingung. Gua salah apa? Gua dari situ, gua udah masuk dan pada situ gua mau lewat kan. Ada apa? Aku bilang gitu kan. Jadi gua nggak boleh balik lagi. Jadi pada saat itu mama gue itu dibawa ke kantor. Oh, buat ditanya-tanya. Ditanya-tanya. Gitu loh. Itu kondisinya lu nggak bisa nemenin dia? Gua nggak Berarti bisa. adik yang nemenin? Gua gitu. Jadi gue telepon lagi adik gue ke situ kan. Katanya paspor mama itu bermasalah. Gitu loh. Jadi bermasalah. Gue bingung kan. Jadi kan gue lihat wajah mama gue pada saat itu sedih sekali. Jadi Pak, itu mama gue. Aku bilang, Pak, aku mau keluar. Kalau nggak jadi pun nggak apa-apa. Aku bilang, keluar di situ. Baru dia lihat. Ini siapa? Ini oknum ya, gue bilang ini oknum. Ini siapa? Oh, ya itu mamaku. Salah apa Pak? Gue ngomong gitu. Enggak sih. Ini lu udah kondisi kesel ya? Udah kesel dong gue gitu kan. Salah apa gitu kan? Dia bilang, enggak sih, enggak ada stempelnya. Jadi pergi kemana dia ibu ini? Jadi ke Singapura sama aku. Di mana di sana? Adalah hotel. Ya, kutanya di situ. Kita kasih tahu pada saat itu kan. Gua pada saat itu di situ jangan emosi. Ya memang ada bagusnya ditanya seperti itu. Yang buat gua emosi adalah bisa dibantu nggak supaya ini dipermudah? Dia ngomong gitu? Kimak nggak ini? Dia ngomong gitu? Akhirnya? Gitu. Di situ gua nggak punya. Dia bilang begini, to the point. Mama gua ada. Jadi mama gua nggak mungkin bohong. Di situ dia bilang. Dia lihat. Ya, mau dibantu berapa ini supaya mudah keluar dari sini? Persen. Indiannya? Itu uang itu gua mau. Oh, lu kasih juga. Nominalnya berapa? Tapi situ, gua kasih 100.000. Harga diri itu, harga diri bajingan itu ada 100.000. Di situ gua kasih. Tapi lu bayangkan ya hati mama gua sakit kan. Padahal nggak ada salah ya? Ya, nggak ada salah. Nggak ada salah loh. Di situ kenapa harus dipersusah? Dan bukan satu orang aja
Betul. Kalau dia udah pasti gitu nggak mungkin dia cuma Nah, satu. ada 3 orang di situ yang setahu gua yang 1, 2, 3 gitu. Baru oke, ya Pak, stempel. Kita nggak tahu Pak, kita kan menjaga supaya jangan nanti sampai di sana ibu bapak kenapa-kenapa. Tetapi lu minta duit gitu loh. Di situ Ya. dia bilang, gimana supaya ini dipermudah? Bajingan nggak tuh? Itu pada saat itu gua Oknum plus 62. oh 6 plus 6. Oh, 6 ya, bukan semuanya. Ya, oknum. Gitu. Jadi untuk keluarga yang gue sarankan untuk keluarga tersebut tuntut setinggi-tingginya. Ya. Karena kalian berhak untuk itu. Karena itu adalah international airport. Gitu. Dan juga kita juga berharap yang tadi seperti Bertin bilang ditambah kenapa? Karena pengacaranya adalah Pak Hotman. Kita Ya. tahulah sendiri lah Pak Hotman seperti apa. Gue yakin Pak Hotman akan kasih, Betul. karena gue sendiri kenal dengan, maksudnya gue nggak kenal pribadi. Ya, dengan tapi lu Pak pernah Hotman. ngobrol. Ya, Iya kan, lu pernah gua ngobrol tahu sama dia. kondisinya dia. Gue juga ada di Instagram, gue juga ada gue post Ya, dengan gue dia. lihat sih itu sih. Tapi dari sisi itu, Tapi yang- gue salut sama Pak Hotman. kenapa? Jujur sih gue nggak tahu ya, apakah setelah gugatan ini menang atau gugatan-gugatan sebelumnya. Karena gue ngelihat Pak Hotman itu banyak bantu orang. Ya. Gue nggak tahu setelahnya apakah dapat fee atau enggak, gue nggak tahu cara kerjanya seperti apa. Cuman Pak Hotman itu mau ngebantu. Jadi gini nih, nah yang namanya kita tahu gue ya, yang namanya sewa pengacara itu udah pasti ada dana di awal. Apalagi Dan mereka Hotman. akan bekerja dan mereka Berapa lu mau bayar Hotman? betul, dan mereka biasa akan bekerja setelah mungkin ada, ya mungkin sistemnya kayak DP atau apalah gitu, atau itu atau pelunasan segala macam, gue nggak tahu. Tapi Pak Hotman diminta tolong sama keluarganya Kaisah dan dia mau bantu. Mungkin karena Pak Hotman juga asli Batak. Ya. Mungkin bisa jadi karena itu, cuman gue salut banget Tapi sama Pak tetap Hotman. kita harus kasih tahu bahwa Pak Hotman juga ada dapat exposure lah dari sini. Gitu. Ya. Itu diperlukan ya. Tetapi terlepas dari itu, gua seneng Pak Hotman handle Ya, case ini. dia Dan handle case tadi ini. dikasih tahu di situ tadi katanya Pak Hotmannya ngomong bahwa janganlah diapain, janganlah handle kasus ini gitu loh. Karena pasti hancur itu apanya. Tapi gua memang kalau memang hancur, gua mau itu orang hancur gitu loh. Kalau Karena gua ingat ini wajah mama gua itu. ngomongin orang itu, oh maksudnya si oknum ini. Ya. Oh, Gua pada saat itu berpikir pasti akan datang suatu saat nanti gitu loh. Karena mama gue itu ibu nggak bisa pergi nih. Lu pada saat itu mama gue itu kan mau ke Singapura mau senang-senang. Anaknya udah keliling dunia, mamanya nggak. Orang-orang bilang kan, but lu udah sampai kemana-mana. Gue udah sampai 55 negara, tetapi mama lu nggak pernah lu bawa ke Singapura gitu kan. Dia bilang, jadi gue pengen bawa mama gue pada saat itu, dan dia bilang, mama gue udah ngomong ke seluruh orang kan, nanti gue ke Singapura, tau lah ya, orang Ya. Batak seneng banget. Gue nanti ke Apalagi orang Singapura, gue nanti mau foto di foto singa. ya. Gue lihat wajah mama gue itu pada saat itu semangat banget. Ada happiness ya, outburst of happiness, kesenangan. Dan di situ dikasih tahu bahwa ibu nggak bisa pergi, gitu. Alasannya apa? Pada saat itu juga gue nggak tahu gitu, karena nggak ada stempel. Nanti ibu sampai di sana nggak dikasih masuk. Mana ada ceritanya. Tunjang itu orang gitu. Emosi. Jadi, karena dari gini lah, masuk gini, punyalah hati gitu loh. Jadi orang itu punyalah hati gitu loh. Iya. Gitu itu yang Gede kan moral gitu. Iya. Maksudnya lu mau memang cari duit nggak gampang, tapi jangan cari berdasarkan dari hal-hal buruk seperti itu. empati ya, maksudnya itu lah. Punyalah empati jadi orang gitu. Ya. Punyalah empati, punyalah simpati untuk orang lain gitu. Coba ya berarti lu bayangin kejadian yang mama lu alami ini terjadi sama orang yang pas-pasan. Ya. Sama orang yang dia bisa keluar negeri tapi mungkin dia sudah terbudget dan budget lebihnya itu sangat sedikit. Gue yakin sih pada saat itu mama gue tetap akan keluar. Pasti. Keluar. Ya, Tapi pada saat itu, kenapa lu tega ya gitu ya? Iya. Kenapa lu tega? nggak ada salah, nggak Nggak ada ada apa, lu buat begitu gitu loh. Itu alasan dia cuma Iya. pengen Dan pada saat itu tambahan gitu, aja. kan gue kan punya marga. Gue punya marga Sembiring, punya marga Batak. Di situ dia bilang, sini, kau kan Cina. Aduh, kan
abang bukan Cina. Itu gua, kalau gue Cina kenapa gitu? Dia, Cina, mana KTP-nya? Jadi gue kasih tunjuk. Oh, Sembiring. Oh, Sembiring, Pak Sembiring. Kan ibu ini tadi apa? Ibu ini kan nggak tahu kita mau kemana. Oh, kan dia udah kasih tahu dia mau ke Singapura. Kita tinggal di sini, ada semuanya. Jadi kenapa lu tarik-tarik mama gua lagi? Dan bilang aja lu mau uang 50.000 gitu loh. Jadi, Ya, cuman kan mereka kan biasa kan nggak to the point. gitu kan. Iya, Gitu. ada Jadi basa-basi. gimana nih Pak Sembiring? Lihat paspor mama gua. Gimana nih Pak Sembiring? Kasihlah supaya ada uang pelicinnya. To the point loh ngomong begitu. Kalau pada saat itu gua udah punya YouTube channel, udah aku viralkan itu. Expose. Oke, jadi ini juga supaya videonya menghindari terlalu lama juga. Jadi ya seperti ini kita balik lagi kita ngomongin edukasi lah. Ya, Lalu jangan memaksakan itu lift terbuka. Andai kan nggak kebuka pun ada emergency lift. Karena nggak ada emergency lift pun janganlah lu paksa buka gitu loh. ya. Oke, jadi sampailah kita sampai kesimpulan lah ya. Jadi dari gua nih mau kasih tahu. Apa kesimpulan dari lu dulu? Ya kalau dari gua, tapi sebelumnya ya kalau kesimpulan dari gua sih edukasilah ke orang tua yang belum pernah naik lift atau jangan mereka mau naik lift jangan dikasih sendiri lalu ketika pintu liftnya tertutup ketika kita udah sampai di tujuan kita tapi dia nggak kebuka janganlah dibuka jangan dibuka dan dia kan itu kan ada lift itu kan ada emergency pencet lift kalau misalkan memang nggak bisa ya minta tolonglah pokoknya jangan sampai ngebuka paksa deh. Oke, kalau gua pribadi ya, nah, gua mau ngomong khusus kepada keluarga Aisyah. Hmm. Kakak, abang, ya keluarga di sana, bang, fight aja. Kejar hak kalian, karena nyawa itu nggak bisa kembali, gitu. Kejar habis-habisan supaya mereka itu nggak bisa sesuka hatinya aja di bandara itu, gitu. Jadi kan abang udah minta tolong sama dia, nggak diapa-apain kan bang, gitu loh. Jadi kejar aja bang, gitu. Ya dan juga untuk Pak Hotman Ya, tolonglah Pak berikan keluarga ini benar-benar kayak keadilan. keadilan yang benar-benar. Sebenarnya dibilang setimpal sih nggak bisa ya, karena ini jatuhnya nyawa loh. Ya. Cuman ya yang paling tinggi yang Pak Hotman bisa berikan deh ke Supaya keluarga. jangan ada kejadian berulang. Betul. Iya, gitu loh. Jadi gue minta maaf ya, gue emosi hari ini banyak karena Tadinya juga kita nggak expect kalau sepanjang ini ceritanya. betul. Tadinya kita cuma mikir kayak ya ini kayaknya cuma Paling 10 menitan iya. gitu loh, ya. Tapi itu dulu, everybody, ya. Lu mau ngomong apa? Udah, itu aja. Itu aja dulu ya. Itu dulu everybody. Pastikan subscribe channel kita. Kedepannya kita akan janji lebih sering buat video untuk edukasi masyarakat. Itu Betul. dulu. Ya, everybody, see you again. Bye-bye. Bye-bye.